warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Syukur karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini. Salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi inspirasi bagi kita semua sehingga hari ini kita masih tetap istiqomah untuk menjalankan tugas-tugas kita untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Yang saya hormati Ayahanda PWM Sulawesi Tenggara yaitu Kanda Mustam. Yang saya hormati hadir juga di tempat ini Sekretaris Umum DPD KNPI Sulawesi Tenggara. Ini kita cukup berbangga karena ini kader kita, Saudara Himawan Awardin. Kemudian yang saya hormati para alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang berkesempatan hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dari teman-teman Ortom, ada dari IPM, mungkin ada dari Pemuda, NA, atau paling tidak kader-kader NA juga sempat hadir di sini. Kemudian ada juga dari OKP-OKP lain yang tadi sudah disebutkan. Kemudian ya salah satu kader juga Presiden Mahasiswa Atas Muhammadiyah Kendari yang juga hari ini hadir. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa tradisi di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu karena kita adalah sebuah organisasi mahasiswa Islam, bahwa hendaknya paling pertama kita sebuah pegang teguh kepada nilai-nilai Islam. Kita sebagai organisasi mahasiswa Islam, kemudian kita sebagai anak kandungnya Muhammadiyah, yang pertama yang harus kita perjuangkan adalah nilai-nilai keislaman. Sebagaimana Rasulullah SAW diamanahkan menjadi Rasul, kemudian sebelum beliau diamanahkan menjadi Rasul, yang paling pertama dia terima adalah surat Ya ayyuhal muzammil, wahai manusia-manusia tertidur. Di Republik ini kita hampir semua tertidur, kita melupakan di sana sini banyak kemiskinan, di sana sini banyak kebodohan, masih banyak kader-kader kita atau bangsa-bangsa kita yang saling berseteru antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, kita di Rasulullah juga diturunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita juga diminta setelah kita terbangun dari kondisi yang ada di sekitar kita diminta untuk membaca. Membaca tidak hanya membaca buku, tetapi membaca situasi kondisi yang ada di lingkungan kita. Dengan itulah kemudian kita harus apa yang kita baca, apa yang kita sadari, kita harus melakukan nun wal qalami wa ma yasturun. Kita harus catat, harus kita dokumentasikan apa yang kita miliki. Karena hadirnya Islam hari ini, coba kita bayangkan andai kata Al-Quran ini tidak dilakukan nun wal qalami wa ma yasturun, tidak tertulis, saya yakin hari ini Islam tidak akan bertahan sampai berabad-abad. Begitu juga dengan Muhammadiyah. Andai kata tidak ada dokumentasi yang ada berkas-berkas yang dimiliki oleh Muhammadiyah, saya yakin Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah hari ini pun tidak akan bertahan sebagaimana mestinya. Kemudian, barulah masuk kepada ayat berikutnya. Datanglah wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Allah memerintahkan kepada kita, hendaklah ada segolongan umat di antara kamu sekalian yang mau menyeru pada kebajikan, mencegah pada kemungkaran. Kalau ayat sebelumnya disampaikan dibacakan oleh qori kita, waqtasimu bihablillahi jami'a. Kemudian sebelumnya juga disebutkan, janganlah engkau mati, jangan engkau meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak beriman. Artinya cita-cita Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, cita-cita Muhammadiyah mengantarkan anggota-anggotanya, mengantarkan kader-kadernya menuju pintu surga yang insya Allah kita damba-dambakan sebagai umat manusia. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Nah, saya pikir salah satu konsep wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi tentu dengan watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kita harus satu bersatu, harus berpegang teguh pada tali agama Allah. Karena saya yakin di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ataupun organisasi Islam manapun, ketika dia sudah tidak lagi berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, sudah pasti banyak kepentingan yang akan masuk. Sudah banyak lagi kelompok-kelompok yang lain yang ingin menguasai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan banyak kelompok-kelompok yang lain juga ingin memanfaatkan Muhammadiyah dan persyarikatannya.
Makanya kalau kita mau ikatan mahasiswa Muhammadiyah ini bertahan, harus kita berpegang teguh pada tali agama Allah. Yang pedomannya adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Teman-teman sekalian, setelah kita memiliki cita-cita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, setelah itu kita baru dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kenapa kita menjadi kuntum khairu ummatin? Kalianlah umat yang terbaik. Kita dimaksud menjadi umat yang terbaik adalah karena kita pertama bertakwa kepada Allah, kita berpegang teguh pada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai. Kemudian selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Andai kata kita tidak bertakwa kepada Allah dan tidak berpegang teguh pada tali agama Allah, ya dalam hal ini Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian kita tidak bersatu, wala tafarraqu kan. Dan cita-cita untuk mewujudkan negara yang sebagai negara sebuah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tinggal mimpi. Karena ini sebuah cita-cita besar. Harus kita mulai dari paling kecil. Karena semua yang ada di sini, semua warga negara Indonesia berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kepentingan Republik ini. Karena tidak ada satu kelompok pun yang boleh merasa memiliki Republik ini. Ingin saya sampaikan, kita sebagai kader Muhammadiyah memiliki investasi yang sangat luar biasa terhadap negara Republik Indonesia ini. Mulai dari tokoh Jenderal Sudirman, mulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita tahu seorang Soekarno itu berguru pada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita tahu juga Jenderal Sudirman itu yang mendirikan Tentara Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia. Itu lahir dari rahim organisasi otonom Muhammadiyah, yaitu Hizbul Wathan. Kita juga tahu bahwa seorang Soeharto itu juga dididik di Hizbul Wathan itu. Kita tahu juga yang terakhir ini, bahkan wakil presiden kita saat ini adalah Budiono, itu pernah dididik di Hizbul Wathan, pernah sekolah di SD Muhammadiyah. Tetapi kita juga jangan sampai terlena. Begitu besarnya investasi Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara ini, terkadang juga seakan-akan didinabobokan. Kita lupa. Kita harus kembalikan kepada dasar kita bahwa proses pengkaderan itu harus dilakukan. Bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah hari ini itu menentukan wajah Muhammadiyah di masa yang akan datang. Wajah Muhammadiyah dan wajah Muhammadiyah masa depan itu menentukan nasib Republik ini. Coba bayangkan, andai kata di Republik ini tidak lahir Muhammadiyah, bisa jadi kita semua yang menjadi orang kafir. Karena satu-satunya lembaga pendidikan yang berani mengatakan pendidikan Islam, bahwa satu-satunya pendidikan yang berani menawarkan kemudian mengajarkan pada seluruh rakyat ini tentang ajaran-ajaran Islam hanya Muhammadiyah. Dan itu berlanjut dan itu ditiru oleh orang-orang lain. Dan alhamdulillah saya yakin insya Allah Kiai Haji Ahmad Dahlan saat ini sedang menikmati amal jariah yang sudah ditanam selama ini. Ketahulah Kiai Haji Ahmad Dahlan berharap juga mengalir di tubuh-tubuh kita, di diri-diri kita. Kalau hari ini gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah baik yang ada di organisasi otonom saling terpecah belah, tidak saling bantu-membantu, tidak saling membahu-bahu untuk membesarkan persyaratan Muhammadiyah. Saya yakin dan saya sangat percaya Muhammadiyah di masa yang akan dikhawatirkan tidak bertahan sampai berabad-abad. Salah satu penyebab Muhammadiyah bertahan sampai 1 abad ini karena semua merasa memiliki. Kita di Muhammadiyah ini semangat kita tidak hanya untuk kepentingan dunia, tapi insya Allah untuk kepentingan dunia dan akhirat. Insya Allah dunianya dapat, akhiratnya pun akan dapat. Kita juga jangan sampai mengkerdilkan kita ini hanya memfokuskan diri sebagai kader persyarikatan. Jangan juga hanya memfokuskan kepada kader umat, tetapi harus memiliki cita-cita besar. Kita harus memiliki cita menjadi kader bangsa. Ketika menjadi kader bangsa, secara otomatis kita menjadi kader umat. Ketika kita menjadi kader umat, insya Allah karena kita sudah berada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, insya Allah kita juga akan menjadi kader persyarikatan. Ada berbagai keluhan di antara teman-teman sekalian, terutama di amal usaha. Teman-teman merasa hari ini amal usaha kita tidak lagi dikuasai oleh orang-orang yang dianggap loyal terhadap Muhammadiyah, memiliki kesepahaman atau hanya memanfaatkan persyarikatan pada di persyarikatan Muhammadiyah. Saya ingin katakan, itu bukan salah mereka, tetapi itu adalah kesalahan kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kader-kader
Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan kader-kader pemuda Muhammadiyah yang tidak mau, seakan tidak mau peduli terhadap amal usaha. Bentuk kepedulian kita adalah pertama, kita harus betul-betul menguatkan potensi diri kita. Kemudian kita juga harus